Nah, untuk mengetahui dia nyata. Ya, pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Ada ya, dalam kenyataannya. Jadi mungkin begitu Bang Sumaya, kalau tentang konsep ketuhanan di dalam kekristenan itu, bahwasanya Tuhan kami itu nyata karena segala buktinya dia nyatakan di dalam dunia ini. Dia datang ke dalam dunia ini, itulah membuktikan bahwasanya dia itu nyata adanya. Ya, saya tidak tahu ya kalau konsep ketuhanan di dalam Islam itu seperti apa, kenyataannya seperti apa. Karena ketika Bang Suma tadi mengatakan goib, ya kan yang goib-goib juga banyak Bang Suma. Angin juga goib, hantu juga goib. Jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala juga goib, ya bagaimana cara kita bisa membedakan antara angin dengan Tuhan, dengan hantu? Karena ini kan sama-sama goib, tidak nyata, tidak nampak, tidak dapat diindra oleh kita manusia. Jadi mungkin begitu Bang Suma yang saya mau pahami sedikit dari konsep ketuhanan di dalam Islam itu, kenyataannya itu seperti apa, pembuktiannya itu seperti apa. Mungkin begitu kira-kira Bang Suma. Izin dulu Gurunda. Silakan lanjut Gurunda. Saya izin sebentar ya. Saya mau sholat dulu. Lanjut dulu Gurunda. Iya, jadi saudara, ketika Anda mengatakan Tuhan itu goib, hantu juga goib, dan Anda mengatakan Tuhan Anda itu nyata karena dia pernah menjadi bayi, maka saya pun meminjam kalimat itu. Saya juga bingung membedakan antara Tuhan Anda dengan bayi monyet. Karena monyet juga bisa jadi bayi. Monyet juga bisa jadi monyet dewasa dan seterusnya. Tuhan Anda bisa mati, monyet juga bisa mati. Artinya Tuhan Anda itu identik dengan monyet, kalau itu yang Anda jadikan sebagai landasan pijakan. Tapi saya tidak ingin ada celaan, ada hinaan di sini. Saya hanya ingin membangun kerangka berpikir kita sebagai orang yang beragama. Ketika pencipta langit dan bumi itu ingin dikenal, maka kaidah di dalam Islam ketika berbicara mengenai konsep Tuhan, Al-Quran membimbing, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Kata Al-Quran, bagi orang yang menggunakan akal, dengan melihat alam semesta ini, mereka sudah sadar Tuhan menyatakan dirinya melalui ciptaannya. Karena Tuhan itu maha besar, Tuhan itu maha dahsyat, Tuhan itu maha kuasa, dan dia tidak tersentuh oleh dimensi waktu dan ruang. Karena dia bukan makhluk, maka tidak bisa kemudian manusia itu melihat langsung Tuhan itu kayak mana. Tuhan itu ada, tapi manusia tidak mampu mewujudkan Tuhan itu seperti apa bentuknya, Tuhan itu seperti apa keadaannya. Kenapa? Karena Tuhan itu adalah dimensi khalik, sementara kita berada pada tataran makhluk. Segala sesuatu yang bisa diindra itu bukan Tuhan. Jadi kalau ada orang mengatakan, oh Tuhan saya ada, apa buktinya dia pernah jadi bayi, itu sudah gugur, itu bukan Tuhan itu. Itu makhluk jatuhnya. Itu manusia jatuhnya. Berarti dia berada pada ufuk yang berbeda dengan pencipta. Sedangkan Al-Quran menarasikan, pencipta menitipkan akal. Fungsinya apa akal itu? Untuk sampai kepada keberadaan hakikat pencipta langit dan bumi. Maka Al-Quran mengatakan, sanurihim ayatina fil afaq. Aku tunjukkan keberadaanku dengan memperlihatkan alam semesta ini. Tanda-tanda kebesaranku aku perlihatkan di segenap penjuru. Di segenap penjuru. Jadi Islam mengenal Tuhan itu ada karena melihat alam semesta. Terciptanya siang dan malam, itu tak mungkin. Ciptaan manusia, nggak mungkin. Kita lihat bagaimana padi bertumbuh menjadi sampai panen, itu berarti ada yang mengatur itu semua. Maka Al-Quran menarasikan bagi mereka yang punya akal, sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Bahkan ketika kita berbicara mengenai anfusihim, pada diri kita manusia, kita sudah tahu Tuhan itu ada. Contoh, ada nggak manusia yang mampu melihat tulang ekornya di belakang nih? Padahal siang hari 24 jam kita bersama dengan diri kita sendiri. Bisa nggak kita lihat belakang kita ini? Nggak bisa.
Urat yang ada di sini, apa pernah kita bedah dan kita lihat bagaimana aliran darah itu kemudian mengalir dalam tubuh? Nggak pernah. Lalu siapa yang mengatur itu semua? Itulah yang disebut Tuhan, pencipta alam semesta. Wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahul haqq. Itu kata Quran. Jadi kalau di Islam Tuhan itu ada, tidak dikatakan nanti ada kalau dia sudah turun ke bumi menjadi manusia. Itu pagan. Jadi seibarat orang yang berakal ketika dia melihat sebuah wadah, kemudian di situ ada jejak binatang. Ada jejak binatang. Taruhlah misalnya di situ ada jejak harimau. Orang yang sehat akal akan mengatakan harimau itu ada. Kenapa? Ada jejaknya. Orang yang berakal sehat akan tahu pencipta langit dan bumi itu ada. Kenapa? Ada jejaknya. Mana jejaknya? Alam semesta ini, tubuh kita ini jejaknya. Maka Islam tidak kemudian memediasikan Tuhan. Tidak membuat karikatur Tuhan. Membuat seperti Kristen, mohon maaf. Ada patung Tuhannya, ada gambar Tuhannya, ada foto Tuhannya. Kenapa? Karena itu tatarannya jatuh kepada paganisme. Sebelum Tuhan Anda nuzul menjadi bayi, bolehkah saya katakan Kristen tak bertuhan? Karena Kristen belum mampu melihat Tuhannya. Nanti dikatakan Kristen itu bertuhan setelah Tuhannya dikandung oleh seorang manusia dan keluar melalui rahim. Sebelumnya Tuhannya Kristen tak ada. Kenapa? Ya karena dia nggak bisa, bingung dia mana Tuhannya, mana Tuhannya. Berarti Kristen ini adalah orang yang tadinya tidak bertuhan, lalu dihadiahkan Tuhan oleh orang Roma, orang Yahudi. Maka data yang ada dalam kitab saudara Roma 14 nomor 9, untuk itulah Yesus mati agar ia dibangkitkan oleh Tuhan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Nah, jadi saudara, dalam Islam itu pencipta langit dan bumi itu laisa kamitslihi syai'. Bagaimana umat Islam itu kemudian bersaksi Tuhan itu ada? Karena melihat alam semesta. Al-Quran dalam surah Fussilat ayat 53 menjelaskan sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim. Aku memperlihatkan keadaanku, aku memperlihatkan keberadaanku. Nah, terkait Yesus, terkait Yesus, dia tidak pernah mengatakan dirinya adalah Tuhan. Ini kesalahan fatal yang dilakukan oleh orang Kristen. Yesus mengatakan di dalam pengakuannya Yohanes 5 nomor 36. Segala sesuatu yang ia kerjakan justru membuktikan kalau dia itu adalah utusan manusia. Dan Yesus itu manusia sehingga dia bukan Tuhan. Kalau Anda mengatakan bukti Tuhan kami ada karena dia pernah, berarti Tuhan kami ada karena dalam Al-Quran dikatakan Nabi Isa diciptakan oleh Allah melalui perantaraan seorang wanita bernama Maryam. Lalu kemudian ketika dia bayi dia mengatakan inni abdullah atani alkitab wa ja'alani nabiyan. Berarti kedudukan Tuhan kita itu sangat-sangat jauh. Tuhan saya yang telah menciptakan manusia lahir tanpa ayah. Sedangkan Tuhan Anda adalah Tuhan yang lahir menjadi manusia. Berarti posisi Tuhan kita itu sangat jauh. Artinya dengan bahasa sederhana, Tuhan sayalah yang menciptakan Tuhan Anda. Sekira gitu, demikian. Oke. Jadi ini ada beberapa narasi ya dari Bang Suma ya yang saya mau tanggapi. Tadi kan kita sudah memaparkan ya tentang ketuhanan di dalam konsep Islam dengan di dalam konsep kekristenan. Ya sangat masuk di akal ya ketika orang Islam menanggapi Tuhan orang Kristen itu tidak masuk di akal, dan itu saya rasa hal yang wajar. Dan begitupun juga sebaliknya ketika kami juga orang Kristen itu menanggapi bahwa Tuhannya orang Islam itu tidak masuk di akal karena tidak nampak kenyataannya ya, dan itu juga masuk di akal ya, karena ini adalah salah satu ajaran yang berbeda ya. Jadi saya mau menanggapi sedikit dari ucapan Bang Suma, karena manusia ini kan diciptakan dari Tuhan. Ya, yang saya mau tahu di dalam ajaran agama Islam ini Bang, karena mohon maaf ya, saya masuk ke dalam Islam karena saya juga pengen tahu konsep penciptaan manusia di dalam agama Islam itu seperti apa Bang, dan manusia itu diciptakan dari mana Bang? Oke. Jadi di dalam Al-Quranul Karim manusia itu dicipta dari segumpal darah. Ada juga ayat yang mengatakan manusia diciptakan dari tanah. Jadi itu proses penciptaan.
Contoh misalnya, ketika manusia dikatakan dia berasal dari tanah, maka yang masuk ke dalam tubuh kita itu memang semuanya berasal dari tanah. Semua yang kita makan itu berasal dari tanah. Jadi manusia itu tercipta dari saripati makanan yang mereka makan. Contoh misalnya, saya makan, makanan saya menjadi sperma. Sperma saya menjadi cikal bakal anak saya. Jadi Al-Quran itu tidak keliru di situ. Jadi sperma yang dipancarkan kemudian menjadi janin, embrio, lalu kemudian dibungkus oleh daging, lalu tulang, lalu kulit, lalu ditiupkan roh, maka jadilah manusia. Itu dalam Islam. Nah, sedangkan kalau dalam Kristen, mohon maaf nih, dalam kitab Ayub, manusia itu dipancarkan seperti susu, lalu dikentalkan seperti keju. Ini bahaya ini. Kalau manusia dicipta seperti susu, lalu kemudian mengeras seperti keju, berarti manusia keluar itu tidak elastis. Manusia keluar seperti keju, selayaknya keju itu gimana? Keras. Dia akan berbentuk seperti wadah yang membentuknya. Saya rasa itu keliru besar. Nah, kembali ke tema kita. Berbicara mengenai hakikat Tuhan. Kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan saya itu tidak ada, ya saya ada yang menarik di dalam kitab saudara, 1 Timotius 6 nomor 16. Dialah satu-satunya yang tidak tersentuh oleh kematian, bersemayam dalam terang yang tak terhampiri, tidak ada seorang manusia pun yang pernah melihat dia, dan memang dia tidak akan pernah bisa dilihat oleh manusia. Baginya lah hidup yang kekal dan kuasa yang tak terhampiri. Amin. Nah, kalau saya tanya ini siapa? Ujung-ujungnya ternyata adalah Tuhan. Berarti lebih benar konsep Islam kalau berdasarkan itu. Ternyata tak terhampiri, tak bisa dilihat manusia, maha kuasa dan seterusnya. Sedangkan Tuhan Anda Yesus bukan hanya dihampiri, bahkan dibunuh oleh manusia. Berarti gugur oleh Bible itu sendiri. Nah, kita kembali kepada mengerucutkan materi kita supaya jangan melebar. Kalau dalam konsep agama kami, pencipta langit dan bumi itu tidak serupa dengan makhluk, titik. Maka dia bukan roh, dia bukan air, dia bukan tanah, dia bukan daging, dia bukan angin, karena tidak serupa makhluk. Dia berada pada entitas ahad, absolut, yang tunggal, tidak tersentuh. Tidak ada yang menyamainya, tidak ada yang mempersamainya, tidak ada yang setara dengannya. Nah, berarti konsep ini sebagai hadiah terakhir bagi kami umat Islam, bahwasanya Tuhan yang kami sembah itu bukan makhluk, Tuhan yang kami sembah tidak serupa dengan makhluk, Tuhan yang kami sembah tidak setara dengan makhluk. Laisa kamitslihi syai'. Sedangkan kalau berbicara mengenai hakikat Tuhan dalam Kristen, Tuhannya Kristen adalah roh. Itu dalilnya tuh dalam Yohanes 4 nomor 24. Tuhan Kristen adalah roh, maka Kristen harus menyembahnya di dalam roh. Boleh dong saya bertanya, kalau Tuhan Anda hakikatnya roh, iblis hakikatnya apa? Itu pertanyaan Bang, silakan. Ya, ketika Bang Suma bertanya tentang iblis, ya iblis itu kan malaikat ya, malaikat yang memberontak. Nah, jadi Tuhan kami itu tidak pernah menciptakan yang namanya iblis, Bang Suma. Jadi malaikat itulah yang memberontak sehingga dia menjadi iblis. Nah, jadi ketika Bang Suma juga tadi mengatakan kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak serupa dengan makhluknya, sementara dengan narasi-narasi Abang Suma juga tadi mengatakan bahwasanya berbicara tentang goib, kan yang goib itu banyak, Bang Suma. Kalau dia tidak nampak berarti goib, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak nampak berarti dia juga goib dong. Nah, apa bedanya dengan iblis ketika Bang Suma membawa nama iblis, sedangkan iblis juga Bang Suma mempercayai goib? Ketika Abang Suma tidak menyamakan, tentu bedanya apa, Bang Suma? Iblis kan goib, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga kan goib. Bang, ditanya oleh Bang Suma, iblis itu hakikatnya apa? Itu pertanyaan Bang Suma, Bang. Iya, saya sudah menjawab tadi bahwasanya iblis itu, Tuhan itu
tidak pernah menciptakan yang namanya iblis. Di dalam Yesaya prinsip 45 nomor kekristenan. 7, Tuhan menciptakan iblis. Yohanes 1 nomor 3, Tuhan menciptakan iblis. Oke, segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Iblis dijadikan oleh Dia. Jadi Anda jangan mengatakan tidak diciptakan. Kejadian 3 nomor 15, Tuhan yang menciptakan permusuhan. Yesaya 45 nomor 7, Tuhan yang menciptakan iblis. Gak boleh Anda mengatakan tidak. Karena segala sesuatu di luar Tuhan itu adalah ciptaan Tuhan. Jangan Anda Begini, Bang mendudukkan, sabar, jangan gini, saudara, sabar, jangan mendudukkan sesuatu yang setara dengan Tuhan. Iblis itu ciptaan Tuhan. Jangan pakai Quran, pakai kitab Anda sendiri. Yohanes 1 nomor 3, segala sesuatu diciptakan oleh Dia. Segala sesuatu. Termasuk iblis berarti. Yesaya 45 nomor 7, iblis diciptakan. Akulah yang menciptakan segala sesuatunya itu, Evil. Apa di situ? Ra dalam bahasa Ibrani adalah si jahat. Si jahat dicipta. Kemudian Yohanes 1 nomor 3 itu jelas itu tertuang di sana. Yesaya 55, Yohanes 1, Yesaya 55 nomor 11 juga demikian adanya. Jadi iblis itu adalah ciptaan Tuhan. Makanya dia tatarannya di bawah, rendah iblis itu. Kalau Anda mengatakan iblis tidak diciptakan, berarti ada dua yang tidak dicipta. Tuhan dan iblis. Anda sedang menyetarakan Tuhan dengan iblis. Na'udzubillah. Nah, sekarang yang saya pertanyakan adalah hakikat Tuhan Anda. Apa hakikat Tuhan saudara? Kalau hakikat Tuhan saya, Dia adalah Khalik. Tidak serupa dengan apapun. Tidak serupa. Ini berbicara mengenai hakikat. Bukan berbicara mengenai keadaan. Bukan berbicara mengenai keadaan. Tapi hakikat. Kalau Anda mengatakan iblis itu goib, kita tidak berbicara mengenai dimensi. Kita berbicara mengenai hakikat. Hakikat Tuhan saya tidak serupa dengan apapun. Tuh, sedangkan Tuhan Anda serupa dengan iblis. Kalau kita merujuk kepada Yohanes 4 nomor 24. Tuhan itu adalah roh. Iblis itu adalah roh. Sama kan? Sama. Silakan Anda jelaskan ke kami, silakan. Oke, itu kan pemahaman Bang Suma ya tentang kekristenan bahwanya sama. Dan begitu pun juga saya sebaliknya Bang Suma ya. Ketika Bang Suma mengatakan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu tidak sama ya dengan makhluk atau tidak sama dengan apapun ya. Ya, ketika Abang Suma menarasikan hal demikian, apakah Abang Suma bisa membuktikan kalau iblis itu wujudnya seperti apa? Dan hantu itu wujudnya seperti apa, kan kita tidak pernah lihat tuh. Sama dengan Allah Subhanahu wa taala, kita tidak pernah melihatnya. Nah, ketika iblis juga tidak kita pernah melihatnya, Tuhan juga Allah Subhanahu wa taala kita tidak pernah juga melihatnya, lalu bagaimana cara kita membedakan? Sama-sama gaib nih. Kita berbicara mengenai ini Bang, berbicara mengenai hakikat Bang, bukan berbicara mengenai entitas, Iya, bukan saya berbicara hanya mengikuti narasi Bang Suma, karena tadi kan karena Bang Suma kalau menyetarakan saudara kalau Tuhannya kami. sabar. Saudara kalau saudara kalau Anda mengatakan bahwasanya itu yang menjadi acuan pembeda Tuhan dengan makhluk, berarti boleh dong saya mengatakan bahwa Tuhan Anda selevel dengan Maaf nih, kalau Anda menjadikan itu sebagai acuan. Ini kita berbicara mengenai hakikat. Hakikat. Bedakan bicara hakikat. Ya, justru itu. Kita berbicara mengenai hakikat. Kita saudara. berbicara itu tingkatkan kedewasaan. Begini loh Bang Suma. Ketika kita berbicara tentang ketuhanan, kita tingkatkan kedewasaan kita. Iya. Janganlah kita jangan kita alihkan ke masa Tuhan. Anda mengatakan tadi Tuhan Anda tidak terlihat, maka hantu juga tidak terlihat. Kalau begitu Tuhan Anda terlihat, juga terlihat. Sama kan? Ini makanya saudara, makanya saya mengajak Anda untuk berbicara mengenai hakikat Tuhan. Oke? Hakikat Tuhan saya itu tidak serupa dengan apapun. Malaikat itu makhluk roh. Setan makhluk roh. Hantu makhluk roh. Serupa. Bukan Tuhan saya. Tuhan saya tidak serupa dengan apapun. Oke, kalau begitu saya bisa bertanya, ketika narasi Bang Suma seperti itu, bisa saya pertanyakan ini. Ya, saya bertanya kepada saudara, hakikat Tuhan Anda dengan hakikat iblis itu bedanya apa? Ini bicara hakikat loh ya.
Bukan berbicara mengenai dimensi atau berbicara mengenai entitas. Ini bicara hakikat. Silakan. Kami bisa membedakan Bang Suma. Silakan. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan dengan pekerjaan-pekerjaan iblis itu sudah kita bisa mengetahui dari pekerjaan-pekerjaan iblis. Bukan mengenai pekerjaan, saudara. Kita berbicara mengenai hakikat. Waduh, kan ini berbicara tentang perbedaannya Bang Suma. Bukan, berbicara mengenai hakikat. Sekali lagi. Bukan berbicara mengenai pekerjaan. Anda tahu siapa yang melakukan permusuhan, menciptakan permusuhan? Bukankah permusuhan itu adalah sesuatu yang jahat? Ingat, Kejadian 3 nomor 15. Aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Ingat, pekerjaan permusuhan itu pekerjaan yang buruk. Apakah Anda ingin mengatakan adalah Tuhan yang melakukan permusuhan itu adalah iblis? Tidak kan? Karena itulah mari kita membahas tentang hakikat. Silakan. Ya, jadi begini Bang Suma ya. Mungkin teman-teman saudara yang lain mau menggantikan saya karena begini loh Bang Suma. Nanti juga saya mau terlalu masuk ke dalam Islam juga. Nanti ujung-ujungnya kita saling hujat menghujat. Karena kalau Bang Suma membawa begini Bang Suma. Begini Bang Suma, ketika Bang Suma membawa narasi-narasi seperti ini, Anda tidak bisa menyangkal juga Bang Suma kalau di dalam Al-Quran itu banyak hal-hal yang menolak sifat Allah itu sendiri Bang Suma di dalam Al-Quran. Ketika Bang Suma mau mengarah ke sana, nanti kita jadi hujat menghujat karena saya juga saudara, data-data di dalam sekali lagi saya katakan sabar, Bang kita Suma. berbicara mengenai hakikat, bukan berbicara mengenai pekerjaan Suma kan berbicara terlalu jauh Bang Suma. Seakan-akan hakikat doang Bang. Bicara hakikat doang. Kita gantian dulu Bang. Gantian dulu Bang. Anda berbicara tentang hakikat, tapi narasi Anda itu melebar kemana-mana. Jadi inilah saya katakan, ketika saya mau meroringkan juga di dalam Al-Quran Bang, di dalam Al-Quran itu Bang, banyak juga sifat-sifat Allah itu yang tidak seperti diceritakan di dalam Al-Quran itu sendiri Bang. Oh, berarti Anda sudah paham Al-Quran. Silakan. Bang, sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala itu yang kita ketahui bersama bahwasanya sifat Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Betul tidak? Ketika Allah Subhanahu wa taala Allah yang Maha Kasih lagi Maha Penyayang, tidak ada alasan dong. Ini kita berbicara mengenai sifat atau berbicara mengenai orang lain. Ini sifat Tuhannya Nabi Musa itu Bang. Tuhannya Nabi Musa itu jauh lebih kejam. Iya kan? bahkan kejamnya dia Tuhannya. Iya, mungkin ada teman-teman Kristen yang Iya, silakan. Iya. Sorry ya Bang ya. Iya. Kalau Bang Suma mau ini dulu Bang, ucapkan dulu Bang. Ampun Bang Suma. Baru turun. Oh, tidak apa-apa. Tidak apa-apa saya mengucapkan ampun, tidak apa-apa. Apa salahnya? Ampun Bang Suma. Iya. Kita tidak boleh meninggikan diri, Bro. Saya itu tidak pernah meninggikan bilang diri. aja ampun Bang Suma. Iya, dalam ampun maksudnya ampun bagaimana? Ya artinya saya tidak mampu menjebarkan itu hakikat. Ya kita kan sudah berbicara tadi Bang. Ya silakan, hakikat. itu yang dari tadi dipertanyakan oleh Bang Suma. Iya, tapi kan Bang Suma narasinya kan ya minta ini aja ampun Bang Suma. Selesai, baru turun, selesai. Dia kemana-mana kan dia sudah berbicara tentang hal-hal yang tidak wajar itu keluar semua. Jadi begini loh maksud saya saudara-saudaraku ya. Anda menyamakan Tuhan kami iblis dibantu oleh Bang Suma, kami nggak pernah marah Pak. Kami bantah dengan ilmu. Iya, saya juga sudah membantahnya tadi. Ya silakan bantah coba hakikat Tuhan, hakikat Tuhanmu dengan iblis bagaimana? Silakan. Dengarin dulu host Dalbo. Tadi kan Bang Suma mengatakan apa bedanya Tuhanmu dengan iblis. Dia kan bertanya begitu sama saya nih. Saya juga bertanya hal yang sama. Nah, apa bedanya juga Tuhannya Bang Suma dengan iblis? Kan ini pertanyaan yang sama. Kenapa ada muncul pertanyaan saya demikian? Karena ada hal yang mendasar di situ. Allah Subhanahu wa taala kan tidak kelihatan tuh. Bang Suma tadi kan sudah jabarkan. Beliau sudah jabarkan bahwa Tuhannya Kristen ini adalah roh. Sedangkan iblis juga dengan roh. Lalu apa bedanya? Gitu loh. Bicara hakikat Bang.
Bukan berbicara karena tidak terlihat, tapi bicara hakikat. Tapi memang ini adalah buah pikiran untuk saudara saya Kristen dimanapun berada. Berbicara mengenai hakikat Tuhan, Kristen itu memang penyembah roh. Bahkan menurut penglihatan penulis kitab Wahyu dalam Wahyu 5 nomor 6, di situ lebih seram lagi. Karena Tuhannya Kristen digambarkan seperti binatang bertanduk 7 dan bermata 7. Apakah itu satu penghinaan? Tidak. Itu memang seperti itu adanya. Maka adalah hal berat ketika kita bertanya kepada saudara Kristen tentang hakikat Tuhan. Karena Tuhan bagi Kristen itu roh. Sedangkan roh itu adalah makhluk. Roh itu adalah ciptaan. Berarti dengan kata lain, Kristen ini menyembah ciptaan Tuhan. Kenapa saya katakan Kristen menyembah ciptaan Tuhan? Karena roh itu ciptaan Tuhan. Seperti itu saudara. Ketika berbicara mengenai hakikat, berarti keadaan yang sebenarnya. Keadaan yang sebenarnya iblis itu apa? Roh. Hakikat Tuhan Anda adalah roh. Berbicara mengenai pembeda, roh jahat, roh baik, oh tidak bisa. Bukan itu. Dia baik, dia jahat, itu takaran kita. Kenapa? Kalau kita lihat di dalam kitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru, Tuhan juga memberikan satu indikasi bahwa dia itu boleh dikatakan jahat. Kalau kita menarasikan dengan pandangan manusiawi kita. Contoh misalnya di dalam Yehezkiel 14 nomor 9. Bagaimana di sana diceritakan Tuhan menipu nabi-nabi. Jahat kan? Jahat. Apakah boleh dikatakan iblis? Oh, tidak. Tuhan itu makanya dia di atas segala-galanya. Tuhan berkuasa kemudian membuat orang itu menjadi jahat, orang itu menjadi baik, orang itu menjadi sesat, menjadi penyesat dan seterusnya. Tuhan Maha Kuasa. Tak ada yang bisa membendungi itu. Nah, ini yang jadi masalah di sini adalah saudaraku Kristen. Ketika hakikat Tuhannya roh dan iblis juga hakikatnya adalah roh. Beratnya itu di situ. Maka saya kembali sebagai Muslim kepada Al-Quran bahwa sesungguhnya mereka adalah izin. Anda dapat dalil di mana itu Bang Suma? Apa itu Bang? Dalilnya di mana Bang itu bahwasanya iblis itu adalah roh? Kan Anda menyamakan nih Tuhan kami dengan iblis. Iya. Jadi Anda menurut kan menyamakan. Iya. Coba Anda baca di dalam mana, Bang? Coba Anda baca di dalam Matius 4 nomor 1. Anda baca Lukas 4, Anda baca kemudian 1 Yohanes 4 nomor 1 dan seterusnya. Iblis itu identik dengan roh, roh jahat. Jadi iblis itu roh. Tidak bisa tidak. Mau lari kemanapun, begini, iblis Bang, itu jika roh. Anda lebih tahu Bang Suma. Coba Anda paparkan dan tunjukkan dalil-dalilnya Bang. Tadi sudah saya tunjukkan, kurang apa lagi? Karena tadi kan saya sudah menyanggah. Kami bisa membedakan. Kami bisa membedakan itu dengan melalui apa? Melalui pekerjaan-pekerjaan sudah sekarang kelihatan coba yang mana buah-buah iblis, coba buah-buah roh. Itu dari pekerjaannya Bang sudah kita bisa tahu membedakan. Yang pertanyaan saya tadi, kalau di dalam Islam itu cara membedakannya seperti apa? Kalau kami kan Tuhan jelas. beda, iblis beda. Jelas beda dong. Iblis makhluk roh, makhluk ciptaan. Pencipta langit dan bumi bukan ciptaan. Beda. Sudah beda di situ. Sedangkan kalau Anda melihat untuk mengatakan kami melihat dari perbuatan-perbuatannya. Lihat Yehezkiel 14 nomor 9. Tuhan kemudian menaruh, Tuhan menipu nabi-nabi, menaruh kemudian roh-roh tipu daya dalam mulut para nabi. Kemudian 1 Raja-Raja 22 nomor 22 sampai 23, Tuhan mengirim roh penipu dan dalam mulut nabi-nabi. Itu jahat kan? Jahat itu. Kalau itu yang Anda jadikan pembeda, ya benarlah. Karena Tuhan juga mencerminkan perbuatan jahat. 1 Raja-Raja bab 22, nomor 22, nomor 23, Tuhan mengutus iblis kemudian untuk ditaruh di mulut nabi-nabi. Sehingga mulut nabi-nabi ini penuh dengan tipu daya. Jadi bukan pekerjaan yang menjadi acuan, tapi hakikat. Hakikat itu keadaan. Keadaan yang sebenar-benarnya. Kalau roh itu iblis, roh. Kita juga manusia adalah roh. Kita ini manusia makhluk roh. Yang dibungkus oleh biologis. Tapi
roh yang Anda pahami dalam konsep beragama, ya Tuhan Anda yang roh. Iblis juga roh. Manusia juga makhluk roh. Lalu kenapa Tuhan Anda sehakikat dengan ciptaan? Sementara di dalam kitabnya Yahudi 2 Samuel 7 nomor 22, pencipta alam semesta tidak serupa dengan makhluk. Hebat kan? Sedangkan saudara, Tuhannya serupa dengan, maaf sekali lagi, serupa dengan iblis yang adalah roh. Di mana dalilnya Bang bahwa Tuhan itu serupa dengan roh? Anda hanya menarasikan Yohanes 4:24. di mana tertulis di situ serupa dengan iblis. Hakikat yang saya tanya ini hakikat. Jangan begini Bang Suma, Anda jangan framing kemana-mana. Kalau narasi Kok Anda jadi saya seperti framing? itu, dengarin Bang Suma. Kalau Anda memframing, ya jelas Anda memframing karena itu tidak ada ayat yang berbunyi seperti itu bahwasanya Tuhan Sekarang, itu hakikat dengan iblis, tidak ada. loh, Kalau bukan, narasi memang Anda tidak seperti ada, itu, memang sabar tidak dulu, Bang. ada. Justru, saudara, Ya, justru saya yang coba, menunjukkan. Bang Suma gimana Saudara, sih? Coba Bang, kita bergantian. oh, silakan. Tadi Anda mengatakan sehakikat. Lantas Abang lagi mengatakan memang tidak ada tertulis, berarti itu Anda sudah mengakui kalau Anda itu framing karena memang tidak ada tertulis seperti itu. Jadi baik. jangan salahkan saya juga Bang. Jadi jangan salahkan saya juga ketika saya menyamakan Allah Anda dengan iblis. Kenapa? Kan ada dasar-dasarnya juga. Kan Abang semua belum menjawab. Allah tidak kelihatan nih, iblis tidak kelihatan. Ada kesamaan tidak Bang di situ? Kelihatan, Yesus kelihatan. Berarti ada kesamaan juga gitu maksudnya. Jangan lari ke Yesus, jangan lari ke Yesus. Ini berbicara Pertanyaan mengenai saya, Anda belum- hakikat. Nah ini kan, pertanyaan saya, Oke, Anda saya belum jawab. Saya Allah jawab. Subhanahu Wa Taala tidak Saya jawab. kelihatan, iblis jawab. tidak kelihatan, sama tidak itu? Nah. Saya jawab, Ya, saya nanti jawab. aja. Monyet kelihatan, Anda kelihatan. Sama nggak Anda dengan monyet? Kan Dari gitu ya. kemana-mana, Bang. Padahal di awal itu Fokus tadi dengan saya sudah pertanyaan. menjelaskan. Ini berbicara mengenai hakikat. Ini berbicara mengenai hakikat. Ini berbicara mengenai hakikat. Kayaknya Anda nggak ngerti hakikat itu masalahnya. Bu, gimana sih Bang Suma ini? Hakikat itu apa? Saya kan sudah menanggapi Bang Suma Hakikat izin, Bang itu Suma. apa? Hakikat itu Saya apa? kan sudah menanggapi tuduhan-tuduhan Hakikat itu Anda apa? itu. Hakikat itu apa? Ya hakikat Hakikat itu seperti esensi. Esensi berarti keadaan yang sesungguhnya, kan gitu ya. Iya, saya paham Nah, itu. Cuma saya tidak mau melebar ke situ, Bang narasi, Suma. lalu Saya narasi hanya Anda, menanggapi. Dengarin dulu Bang Suma dong. Kita gantian. kok gantian? Ini waktu saya Kau yang bicara kok banyak ngomong gantian. itu, kau yang banyak ngomong. Gantian Siapa katanya. yang dari tadi khotbah siapa? Saya kan hanya menanggapi loh. Gimana sih? Begini Bahwasanya aja Bang Suma saudara, ini begini. framing Anda kan, Alkitab kami. Anda kan tadi sudah menyebut Anda kan membantah saya. Saya katakan ini berbicara hakikat. Kitabnya Yahudi sudah menjelaskan 2 Samuel 7:22. Tuhan itu tidak serupa dengan roh. Oke? Yohanes 4:24, Tuhan Anda roh. Sudah digariskan. Tuhannya Yahudi tidak serupa roh. 2 Samuel 7:22, Yeremia 10 nomor 6. Tuhannya Yahudi tidak serupa roh. Tuhannya Kristen serupa roh. Yohanes 4:24. Iblis juga roh. Matius 1 nomor 1. Matius 4 nomor 1. 1 Yohanes 4 nomor 1. Oke? Iblis itu roh. Oke? Di dalam kitabnya Ulangan 32 nomor 35. 1 Raja-Raja 22 23. Iblis itu roh. Tuhan Anda roh. Saya minta Anda menjelaskan hakikat Tuhan Anda. Anda tak sanggup. Sekarang Anda yang menuduh saya. Saya melakukan framing. Anda minta data Tuhan bukan roh, saya kasih data. Anda minta data iblis itu roh, saya kasih data. Saya bertanya tentang hakikat Tuhan saudara. Tapi Anda tidak sanggup. Malah Anda minta Kristen yang lain. Anda minta Kristen lain naik ke sini kan? Untuk membantah
bahwa Tuhan Anda roh, iblis juga roh. Hakikatnya sama kan? Nah, ketika Anda membalikkan ke Islam, Tuhan Anda tak terlihat, iblis tak terlihat. Itu berbicara hakikat atau bukan? Yang kita bahas ini bicara hakikat. Kalau Anda melemparkan subhat, Tuhan saya tidak terlihat, iblis tidak terlihat, hingga sama. Saya mengatakan, terlihat, Yesus terlihat. Sama berarti dengan Tuhan Anda, Tapi bukan begitu caranya. Karena kita sedang berbicara tentang hakikat, esensi, keberadaan yang sesungguhnya. Maka saya simpulkan, karena Anda tidak bisa memberikan fakta real, kalau hakikat Tuhan Anda roh, hakikat iblis juga roh, adalah dua dimensi yang berbeda. Faktanya hakikatnya sama. Oke? Nah, kecuali saudara saya ada bantahan. Enggak Bang Suma, Tuhan kami hakikatnya ini. Dalil. Hancurkan Yohanes 4:24. Dia mengatakan Tuhan Anda roh. Hancurkan kitab Yahudi, dia mengatakan iblis itu roh. Selesai bukan? Tapi sayangnya itu Anda nggak sanggup. Kesimpulan terakhir, ya Anda menyembah hakikat yang sama dengan titik-titik S. Silakan. Oke, tadi kan saya sudah mengatakan Bang Sumaya, kami memang mempercayai bahwa Tuhan kami itu roh. Oleh sebab itu kami menyembah dalam roh, dalam kebenaran. Kami mempercayai itu. Nah, ketika Anda mengatakan bahwasanya iblis itu diciptakan dari roh, itu tertulis di mana? Kemudian Anda mengatakan Tuhan Anda sehakikat dengan roh, itu tertulis di mana? Inilah yang saya katakan framing Bang Suma. Sesuatu yang tidak ada tertulis, kok berani-beraninya Anda mengatakan seperti itu, bahwasanya Tuhan kami sehakikat dengan iblis. Makanya muncul pertanyaan saya yang serupa mengenai Tuhan Anda dengan iblis. Dan itu juga Anda belum menjawab loh. Ketika saya mengatakan di mana perbedaannya, ketika Allah Subhanahu wa taala tidak kelihatan, iblis dan hantu juga tidak kelihatan, perbedaannya di mana? Itu sama atau tidak? Kan sama-sama tidak kelihatan nih. Bagaimana kita bisa mengenalinya bahwa itu Allah Subhanahu wa taala, sedangkan Tuyul ini ditanya apa, jawabnya apa? Bukan di mute. Bukan di mute. Iya begini loh soalnya, ada framing. Saya tangkap pertanyaan Bang Suma dan saya sudah mengakui itu bahwasanya memang kami itu menyembah dalam roh dan kebenaran karena Tuhan kami itu roh. Tetapi Bang Suma iblis hakikatnya apa? Bahwasanya sabar dulu Bang. Ini saya bertanya. Saya bertanya, iblis hakikatnya apa? Anda bertanya terus sementara pertanyaan saya bertanya. Satu, Anda iblis menjawab. hakikatnya apa? Silakan. Dengarin Bang Suma, Anda kok di mute sih, giliran saya ngomong kok di mute, gimana sih kalian ini? Karena nggak nyambung. Bukan nggak nyambung. Saya sudah mengatakan. Coba dengarkan dulu pertanyaannya Banyuma. Coba tanya satu pertanyaan. Iya, silakan. Ya. Kok Tuhan tidak ada ilmu kau? Tuhan Anda roh. Saya bertanya, hakikat iblis apa Bang? Silakan. Daging atau roh? Silakan. Hakikat lo ya. Silakan. Sepuluh tahun kemudian. Dihitung dong, dihitung. Tenang. 10, 9, 8, 7, Apakah sudah bisa disimpulkan? 5, 4, 3, 2. Oh sini banyak kali anunya. Silakan Banyuma disimpulkan aja itu. Kenapa di mute? Kenapa kalau saya ngomong di mute, dipotong-potong, giliran saya ngomong. Kalau giliran Bang Suma yang ngomong kan panjang lebar tuh. Mulai premi. Pak,
Bang Suma berbicara panjang kali lebar, beliau ada dalil, ada isi. Abang ini ditanya apa, jawab apa. Begini, dengarin. Nyambung lagi. Pertanyaan saya satu tadi, Bang Suma juga tidak bisa menjawab. Apa itu Bang pertanyaannya? Saya sudah mengulang pertanyaan saya 3 kali, Bang Suma tidak menjawab loh. Bagaimana Apa Anda mau memaksa saya menjawab pertanyaan Anda, sementara pertanyaan saya Anda tidak bisa menjawab? Anda Apa memaksa saya pertanyaannya? untuk menjawab. Pertanyaannya apa Bang? Pertanyaan saya, Allah kelihatan tidak? Tidak. Iblis kelihatan tidak? Tidak. Sama tidak? Sama-sama tidak kelihatan. Nah, sama-sama tidak kelihatan, bisa dibedakan tidak? Kalau sama-sama tidak kelihatan, bisa nggak kita mengetahui yang mana Allah, yang mana iblis? Hakikatnya? Sama-sama tidak kelihatan. Apakah Anda tidak salah sembah? Hakikatnya Bang, hakikat. Kita berbicara mengenai hakikat. Kalau Anda, tadi kan saya sudah balikkan itu. Anda lihat Anda nggak? Lihat. Orang bisa melihat Yesus nggak? Bang Sumen Bisa. itu kayak anak kecil sih. Kenapa lari ke Itu cara Anda berbicara tidak menunjukkan Anda itu dewasa. Anda mengatakan kenapa iblis Bang tidak terlihat. Tuhan saya tidak terlihat. Anda mensetarakan. Saya balik. Anda terlihat, Yesus Anda terlihat. Silakan Anda jilat. Loh, kok kenapa giliran saya kembalikan narasi Anda kok jadi Anda heran gitu loh. Anda menyamakan Tuhan saya dengan sesuatu yang tak terlihat. Saya menyamakan Tuhan Anda yang terlihat itu dengan yang terlihat. Sama kan? Ya makanya jangan menyembah dengan sesuatu yang setara dengan makhluk. Deritamu itu di situ gitu loh. Ya, jadi jangan emosi saudara, jangan jengkel, jangan kesal, jangan merasa terzolimi di sini. Tapi sadarilah bahwa Anda lah yang zolim. Anda yang zolim telah melantik yang bukan Tuhan menjadi Tuhan Anda. Anda lah yang zolim telah menggantikan kegagahan pencipta langit dan bumi dengan kenistaan makhluk pencipta langit dan bumi. Itu Anda yang zolim. Man azlama man iftara 'ala Allahi kadziba wa huwa yud'a ilal Islam. Siapakah orang-orang zolim itu? Bukankah dia yang telah mendustakan tentang Allah pencipta langit dan bumi, padahal Islam sudah datang kepada mereka. Kalau Anda menyetarakan hal yang tidak terlihat dengan Tuhan saya yang maha gaib, ya boleh dong. Saya juga menyetarakan Tuhan Anda yang terlihat dengan isi sapi tank. Supaya Anda sadar betapa derajat level Tuhan Anda itu ya seperti itu adanya. Kita berbicara mengenai hakikat nih. Kenapa berbicara mengenai hakikat? Karena kami umat Islam ini adalah sasaran empuk untuk dimurtadkan. Jadikanlah seluruh bangsa menjadi muridku. Murid siapa? Murid dari manusia yang mati dan bangkit hari ketiga. Tunggu dulu. Tunggu dulu, Bas. Tidak segampang itu. Jelaskan dulu apa hakikat Tuhan kalian. Kalau kami laisa kamislihi syai', didukung oleh kitab Anda sendiri, pencipta langit dan bumi tidak serupa dengan makhluk. Udah selesai. Nah sekarang Anda sendiri menemukan diri Anda menyembah makhluk, ya derita lo. Itu kan derita. Makanya saya bertanya mengenai hakikat. Hakikat Tuhan Anda itu roh. Hakikat iblis adalah berarti kalau hakikatnya sama, berarti selama ini saudara menyembah titik-titik S. Berat. Ya berat. Akal melawan congor pasti berat. Melawan Dajjal berat. Iya, silakan saudara-saudara, silakan. Hostil, selamat malam. Hostil, selamat malam. Thank you. Ozil. Kristen Muslim Ozil. Ozil. Kristen. Salah pencet kali. Saya mau tanya nih, yang di atas Komal ini. Maukah Anda dijadikan penyembah roh? Enggak. Kenapa Anda tidak mau menyembah? Kenapa enggak mau menyembah roh? Karena Iblis.
Belum tentu. Makhluk. Roh itu makhluk. Nah, gitu. Saya tanya balik ke Banyuma untuk edukasi ya. Ini kurang nanti siapa tahu kurang terang. Astaga. Begini Banyuma, bahwa hakikat Allah Subhanahu wa taala itu gaib. Gitu ya. Terus kemudian apakah semua yang gaib itu sehakikat dengan Allah Subhanahu wa taala? Silakan. Tidak. Sebenarnya Allah itu bukan gaib. Allah itu maha gaib. Tapi Allah itu maha zahir. Bingung kan? Bingung. Kenapa dia maha gaib? Karena dia tak tersentuh dimensi makhluk. Kenapa dia maha zahir? Maha lahir. Karena dimensi keberadaan Allah itulah yang melahirkan segala ciptaan. Wah, keren kan Tuhanku? Ayo. Kenapa dia dikatakan maha gaib? Karena tak tersentuh dimensi makhluk. Kenapa dia dikatakan maha zahir? Karena segala sesuatu berasal dari keberadaannya. Wah, mantap kali. Subhanallah. Tak ada bisa membantah itu. Adanya alam semesta ini karena bersumber dari sesuatu yang mutlak, absolut, maha ada. Kenapa dikatakan dia maha zahir? Karena keberadaan hanya ada pada sisinya. Yang ada hanya dia. Yang lain itu fana. Maka yang maha ada hanya dia. Maha zahir beliau Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kenapa disebut sebagai maha gaib? Bukan gaib, tapi maha gaib. Kenapa? Karena tak tersentuh dimensi makhluk. Nah, itulah gunanya akal kita beragama. Saya kira begitu Bang Handi. Saya sedikit lagi izin ibadah sejenak. Nanti dilanjutkan oleh teman-teman. Satu lagi nih buat nambah balik. Siap. Saya dengar tadi roh itu ciptaan. Iya. Tuhan mereka adalah juga roh. Iya. Hakikatnya ini berarti menurut Manjuma roh itu ciptaan. Dia mereka menyembah roh. Apakah mereka menyembah ciptaan? Silakan. Oh iya pasti. Wa iyyaduuna illa syaitanan marida. Yang mereka sembah hanyalah iblis yang sakit. Iblis yang durhaka. Iblis yang terkutuk. Kenapa dikatakan diciptakan menyembah ciptaan? Al-Quran mengatakan, khalaqtani min nar. Kamu menciptakan aku dari api. Kata siapa? Kata iblis. Qala ana khairum minhu. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku kau ciptakan dari api. Iblis nih, berarti ciptaan. Iblis yang menyadari itu. Lalu kau ciptakan Adam dari tanah. Berarti iblis adalah ciptaan. Ya jelas mereka menyembah makhluk ciptaan. Itu berdasarkan Al-Quran. Nggak boleh orang Kristen bantah. Nggak boleh. Itu kitab suci kita. Begitu juga dia tidak bisa membantah kalau dia itu penyembah roh. Oh, kami tidak menyembah roh. Nggak boleh. Itu tertulis di kitab saudara. Terima level. Level Anda harus Anda terima. Oh, kami penyembah roh. Kami adalah kumpulan orang-orang penyembah roh. Islam adalah kumpulan orang-orang yang menyembah pencipta roh. Qala ana khairum minhu. Itu aku, Allah mengatakan kepada Nabi Muhammad. Iblis ketika ditanya, kenapa engkau enggan sujud menghormat kepada Adam? Apa kata iblis sang ciptaan? Ana khairum minhu, saya lebih baik daripada Adam. Khalaqtani, kau menciptakan aku. Iblis mengaku diciptakan oleh Allah. Subhanallah. Dan iblis ini adalah makhluk roh. Jelas sekali itu. Dalam kitabnya mereka sendiri yang menerangkan seperti yang saya uraikan tadi. Bagaimana kemudian di dalam 2 Raja-Raja 22 nomor 22 sampai nomor 23. Jelas tertuang seperti itu adanya. Belum lagi Matius 5 nomor 12. Apa yang dikatakan di sana? Ternyata iblis itu adalah makhluk roh. Iblis makhluk roh. Matius 4 nomor 1, iblis makhluk roh. Sudahlah. Intinya kita harus menyadari, mereka harus menyadari level ketuhanan kita jauh di atas segala-galanya. Kenapa? Karena kita menyembah hakikat yang menciptakan hakikat yang mereka sembah. Oke? Saya kira begitu. Masih ada lagi? Jadi kesimpulannya, Otendo Ampala tadi secara tidak langsung malu-malu mengakui menyembah ciptaan yang disembah, menyembah ciptaan penciptanya adalah Allah Subhanahu wa taala.
Umat Islam menyembah pencipta roh, dia menyembah ciptaan roh. Betul Bang Handi, betul. Jadi umat Islam menyembah pencipta roh, sedangkan yang tadi yang dompala itu menyembah roh. Berarti dia menyembah ciptaan Tuhan kita. Betul, di situ. Masya Allah. Dia menyembah ciptaan Tuhan kita. Jadi levelnya itu di situ. Dinda tahta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi oten yang tadi kita naikkan levelnya, dia menjadi oten dompala. Penyembah, gitu. Oten penyembah ciptaan. Oten penyembah ciptaan, yaitu penyembah roh. Ada lucu lagi nih, kalau Anda lihat dalam Wahyu 5 nomor 6. Dan aku melihat, berarti melihat. Anda harus akui, dilihat. Apa yang dilihat di situ? Tuhan. Tuhannya siapa? Tuhannya Kristen. Apa yang tertulis? Bertanduk 7, bermata 7. Ya kita serahkan kepada mereka. Betulkah yang dilihat oleh penulis kitab Wahyu itu adalah wujud Tuhanmu? Silakan Anda jawab. Kami hanya bertanya. Yang kami tahu di situ tertulis binatang bertanduk 7, bermata 7. Dan inilah ketujuh roh Theos yang diutus ke bumi. Kan ngeri. Jangan salahkan kami karena itu tertulis dalam kitab saudara. Dan saudara secara konsep, Anda memang penyembah roh. Sayangnya umat Islam menyembah kepada Tuhan yang menciptakan roh. Keren sekali umat Islam ini. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin satu Gerunda Bang Suma, boleh ya? Gerunda. Boleh. Iya. Ini kan di 1 Timotius 6 nomor 16, juga 1 Yohanes 4:12, kan Tuhan tidak dapat dilihat tuh. Tetapi kenapa Yohanes melihat Allah itu sendiri di Yohanes 1:32? Itu gimana itu Banda? Ya berbentuk burung merpati. Iya. Itulah tadi yang kita kesimpulkan sama Bang Handi. Tuhan kita menciptakan sembahan mereka. Itu kesimpulannya. Tuhan kita menyembah apa yang mereka sembah. Itu kesimpulannya. Jadi kita menunggu dari sahabat Kristen yang bisa naik ke sini untuk menjelaskan. Saya kira begitu, saya ibadah dulu 15 menit insyaallah. Silakan. Ya, Bandar Bo izin Gerundaku Bang Suma, saya turun dulu untuk satu kursi buat Oten. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Zuma, Gurunda semua, Ustadz izin dulu. Soalnya ini saya mau ngasih informasi ya kan. Alhamdulillah, insya Allah saya besok hari Jumat, Sabtu sama Ahad ada kegiatan di Jogja. Ini kalau buat saudara-saudara yang mau hadir ya. Bentar-bentar. Di Jogja, Dek? Iya, di Jogja Bang Zuma. Ini. Gedein dulu bandel bawa gedein. Biar. Ntar aku deketin kameranya ya. Nah ini ada kajian ya. Ini di Masjid Labaik. Buat yang di Jogja ini alamatnya di Masjid Labaik, Jalan Sonopakis, Lor nomor 1. Ini acaranya jam 7 malam, hari Jumat. Nah, jadi buat saudara-saudaraku yang sempat hadir ya, insya Allah kita ketemu ya. Nanti ini saya, Natalia Irian, untuk hari Sabtunya, jadi ada 5 titik Gurunda. Saya ada 5 titik. Masya Allah. Teman yang ada di Yogyakarta tolong hadir ya. Kepental ya. Ini roomnya lagi goyang, kepental. Nah. Udah balik lagi ya. Ya, ini buat hari Sabtunya kegiatannya itu di Masjid Darussalam, Jelegongan. Di Sleman. Ya, di Jogja juga. Jadi hari Sabtu ya, ini jamnya 9:30 pagi waktu Indonesia Barat. Buat saudara-saudaraku yang bisa hadir, silakan, ini terbuka untuk umum dan ini free ya. Jadi silakan, saya juga mengharapkan bisa ketemu saudara-saudaraku ya yang di sini ya. Ini banyak yang nonton ya di YouTube mana-mana nih, YouTube Gurunda Zuma lagi apalagi paling banyak. Ya, ini ada lagi jam sorenya, hari Sabtu sorenya. Saya juga akan hadir insya Allah di Masjid Al-Mutakin.
di Candi Trawangan, Sleman, Yogyakarta, tanggal 20 September, hari Sabtu. Nih, jam setengah 4 sore. Setengah 4 sore, terus kemudian malamnya ada lagi hari Sabtu. Ya, hari Sabtu malamnya ada lagi jam setengah 8 malam waktu Indonesia Barat. Ini di Pondok Pesantren Asyifa Muhammadiyah. Alamatnya di Gang Lili, Gunungan Sumber Mulyo, di Bantul, Yogyakarta. Alhamdulillah. Dan ini yang terakhir ya. Mohon maaf iklannya banyak ini, karena alhamdulillah ya. Ada 5 titik Gurunda. Nah, ini yang terakhir, insya Allah kegiatan terakhir di Yogyakarta hari Ahad. Ini bersama dengan mu'alaf juga, Dr. Iskandar Zang ya. Nah, jadi ini saya juga sebagai narasumber bersama dengan beliau. Ini acaranya hari Ahad tanggal 21 di Masjid Agung. Di di Masjid Agung Dr. Wahidin Sudirohusodo di Sleman, Yogyakarta. Jadi kami mengundang buat saudara-saudara yang ingin hadir, silakan. Semoga kita bisa bertemu ya, kita bisa menjalin ukhuwah Islamiyah di sini. Kita ketemu di dunia nyata, jadi nggak cuma dengar dari sosial media aja. Insya Allah yang di Yogyakarta kita ketemu. Ya, buat teman-teman yang di YouTube, kalau mau tahu acaranya juga ada, itu di komunitas YouTube Natalia Iriani dan juga Hijrah Khadijah. Sudah saya posting di komunitas. Makasih Gurunda. HP saya memanas ini. HP saya memanas ketika Nelly naik. Yang naikin Nelly siapa ya? Jadi teman-teman teman-teman yang ada di Yogyakarta, kapan lagi ya kita langsung bertemu dengan narasumber kita, adik kita yang mu'alaf Dinda Natali. Silakan hadir di kegiatan beliau. Saya berharap kalau bisa seluruh yang ada di wilayah tempat masjid yang disebutkan tadi untuk hadir. Kawal beliau, dampingi beliau, mohon supaya beliau dijaga dengan baik. Teman-teman khususnya yang laki-laki pada saat beliau melakukan kegiatan ini, untuk ada yang patroli di luar ya, memantau keadaan di luar. Jaga adik kita, beliau adalah aset umat. Jangan dibiarkan begitu saja datang hadir tanpa ada pengawalan. Tolong panitia supaya benar-benar selektif untuk kemudian menjaga beliau, dan kalau ada sesuatu atau ada seseorang yang ingin jumpa agar betul-betul diperhatikan, dikenal siapa yang kemudian ingin jumpa dengan beliau ya. Tolong dijaga, jangan sampai kita ceroboh. Banyak kemungkinan bisa terjadi, apalagi beliau aktif dalam dunia apologet Islam. Tolong dijaga, kami minta panitia, kami amanahkan, kami titip beliau supaya beliau datang dengan aman, kembali ke rumah juga dengan aman. Amin. Selanjutnya begitu juga teman-teman yang ada di Bandung, insya Allah tanggal 5 kalau nggak salah Oktober, kami pun diundang untuk memberikan kajian. Ada beberapa komunitas mu'alaf yang ada di Bandung itu yang ingin jumpa dengan Bang Suma. Insya Allah 5 Oktober, saya minta jadwalnya tanggal 5 Oktober. Nanti tempatnya diumumkan di mana tepatnya diadakan. Yang pasti saya hadir dan saya mau, karena di situ adalah komunitas mu'alaf. Itu ada banyak mu'alaf yang ingin bertemu dengan Bang Suma, Masya Allah. Oke, saya izin sejenak untuk ibadah. Nanti saya lanjut lagi setelah salat. Iya. Kasih dek, jaga diri baik-baik di sana ya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap di sini teman-teman, saya tetap live di YouTube, saya tetap monitor Komal ini. Kalau hostnya nanti ada lain, tolong di-kick aja. Demikian. Saya yang lanjut. Saya yang kick. Ya. Lanjut Bang Andi. Ya. Jadi teman-teman yang ada di YouTube dimanapun Anda berada, kalau yang berada di Jogja, Sleman, Semarang, Kudus, Pati, Demak, silakan bergabung pada hari Sabtu, malam Sabtu jam 19 dan bergeser sampai hari Ahad. Dari Jumat. Oh iya, dari malam Jumat, Sabtu iya. ya, malam Sabtu. Malam Jumat. Sabtu, iya. Ribet. Bagi yang cowok-cowok, saya himbau untuk memantau, panggil temannya untuk bergabung di sana, jaga aset kita ini. Itu kira-kira himbauannya. Sukses acaranya Mbak Natali. Amin, insya Allah. Amin.
Dan kedua nanti 5 Oktober mendatang Manjuma akan sarasehan atau silaturahmi, kemudian bersinergi dengan para mualaf di Bandung. Nanti tempatnya akan kami sampaikan 5 Oktober mendatang. Untuk yang ada di Jawa Barat dan sekitarnya, silakan bergabung. Jangan sampai ketinggalan momen-momen yang sangat baik ini. Itu penyampaiannya. Bang Handi, Ya, maka tadi Dinda Nantali, ada informasi dari kawan kita dari MA, beliau dan rekan-rekan siap nanti mengawal Adinda di sana. Tahu nggak kontaknya Bang Arif? Nggak tahu. nanti tak kasih. Oh iya, nanti komunikasi di belakang layar ya. Beliau kemudian ingin ikut berpartisipasi, minimal bisa menjaga Dinda di sana. Oke. Ya, Bang Zuma. Iya. Makasih Bang Arif yang mendengarkan ini, Masya Allah, thank you abangku, sehat terus, panjang umur. Amin. Hidup antum diberkati oleh Allah beserta dan keluarga, amin. Ya Rabbal Alamin. Lanjut. Selamat siang semua. Oh, ini penyebar roh ini. Siang. Ya iyalah, masa kita Ngakui dia penyebar roh. Aku mau nanya si Juma tadi, tapi dia udah mau lari. Iya, nggak apa-apa, nanya aja. Apa? Kan si Juma bos kalian, aku mau nanya. Iya, nanya aja. Ada 30, ada ku tonton video. Katanya 30 ayat ada kalian pelajari di Alkitab. Coba kalian terangkan dulu yang mana 30 ayat itu. Apa sih ini orang? Apa aja yang diambil dari Alkitab untuk mau nanya Kristen. Coba diulang pertanyaannya, Mbak. Baru coba diulang pertanyaannya. Yang hari kalian pertanyakan sama umat Kristen tapi dari Alkitab, apa aja itu yang kalian ambil? Coba diulang pertanyaannya, Baru. 30 ayat. 30 ayat. Iya, itu saya tonton di YouTube, ku tonton video ya. Apa aja coba dulu biar ku baca dulu di sini. Kalau videonya apa? Ya, pokoknya ku tonton lah videonya. Enggak pala kau tanya video mana video ini. Boleh, aku nanya ini satu yang bisa dipertanyakan. Apa aja. Nah, satu aja nih. Yesus yang kau Tuhankan nih, mati di tiang salib, nebus dosa aku kemana? Nanya ayatnya yang mana, bukan ku bilang itu. Ayat apa yang kau ambil dari situ? Kalau itu kau pertanyakan sama saya. Tunggu dulu, saya tahu dulu aku 30 ayat baru ku baca semua yang kau tanya ini. Oke. Galatia apa aja. Galatia 3:13 Bun. Kenapa Tuhanmu mati terkutuk? Tunggu dulu, enggak kayak gitu. Kau kan ku tanya 30 ayat itu harus kau ditanya, kasih tahu Ya itu Galatia 3 nomor 1 sampai 30. Semua 30 ayat itu mau saya baca, itu maksudku. Iya, Galatia 3 apa yang nomor 1 sampai 30. Itu. Salah satunya itu Galatia 3:13. Apa lagi? Silakan yang lain, itu aja aku Yes. Galatia berapa? Amsal Tunggu 7. dulu, Galatia berapa? Aku harus baca di sini semua. Galatia 3:13. Nanti kamu 13 ayat. Galatia 3 nomor 13. Galatia 13 ayat 3 gitu. Di sini pakai ayat 3. Kami nggak pakai nomor baca Alkitab. Galatia 3:2:13. Galatia 3 ayat 13. Ya, cukup. Itu yang ditanyain. Ya, itu yang ditanyain. Ya, apa? itu. Galatia 3 berapa deh? 13. Titik 2 13. Habis itu? Habis itu Amsal 7 18 19. Amsal 7:2 18 sampai 19. Amsal 16 juga satu perikop boleh. Poinnya Amsal lagi. Amsal 16 berapa? Yeskel 22 nomor 11. Amsal. Yeskel. Enggak boleh Yeskel. Amsal 2 ayat 18 sampai 19. Baru Amsal berapa lagi tadi, satu lagi? Tadi Amsal 7 18 19. Tunggu ya. Terus Yeskel 16.
Satu perikop. Amsal 4, Amsal berapa tadi? 7. Ada 7:18. 7 ayat 18. Apa lagi? Apa lagi? Terus Yehezkiel 16. Satu perikop boleh banget. Ayat keberapa deh? Ayat keberapa? Ya udah yang ketujuh aja langsung ketujuh. Ayat 7 sampai berapa? Apa itu ayat? Tuh, Yehezkiel 16 itu yang poinnya di yang nomor 7. Tapi kalau mau satu perikop juga boleh. Coba apa lagi? Udah itu dulu 1 aja. Korintus 11:26 itu memberitakan kematian Tuhan. 1 Korintus 11:2 nomor 26. Apa lagi? Itu aja dulu. 8 Itu dulu. 8 ini. 30 sampai 30. 30 dia minta nggak apa-apa, kasih aja. Oh 30, satu lagi. Saya tonton Galatia. video, saya tonton video 30. Apa aja? Galatia 4:19. Sudah tadi Loh. Galatia. 4:19 belum. Oh, 2 kali berarti Galatia ya. Ya. Iya. Sudah 2 Samuel 12 nomor 11. 14 ayat ke berapa? Galatia 4:19. Apa lagi? Udahlah dulu itu aja dulu lo dijawab. Aku 30 yang ku Iya, boleh. Noise Kasih ya. aja. Noise ya. 30 yang ku tahu. Berani. Apa itu? Saya mau Nih, tahu tambahnya yang mana nih. aja. Berani Saya kan mau nanya, 24. ini kan semua kan dari Alkitab, mau saya baca Iya. semua. Mengenai apa persoalannya Ibrani. dalam 30 ayat ini Woi. masukku. Ibrani 2:14. Tapi tadi udah. Ibrani 2:14. Kan mau 30 toh. Ibrani 2:14. Kalau dia ngamuk, di luar tanggung jawab saya ya. Ibrani 14. Aduh, kebalik-balik memang Apa Ibrani pikirannya. berapa? Ibrani 2. Ah, Titik bertindih 14. Nanti saya kasih 40 saya kasih. Lagi. Aku Ibrani lagi. 2 ayat 14 gitu ya. Boleh dikasih yang susu di jama-jama atau enggak boleh? Oh boleh. Yes. Udah yang tadi 23. itu. Belum itu belum yang di jama-jama belum. Di gereja biar tahu kalian. Iya, enggak. Iya. Di Yang gereja itu. kami tidak pernah mengenai Iya, seks enggak diterapkan ada. sama umat. Iya, enggak ada Biar tahu itu kalian. bukan. Iya, enggak ada. Sama kalian berlaku saya sama kami enggak ada di pelajaran. Iya, enggak ada. Adanya cuma yang mau ditanya yang ini, Bu. Makanya Jangan kalian- marah-marah, Bu. Bukan marah-marah, Nenek. jangan diapain seks-seks di sini. Iya, enggak ada Kita mau seks di sini, jujur enggak ada. Yehezkiel, adanya Yehezkiel, enggak ada seks enggak ada. Adanya Yehezkiel 19, Yehezkiel 23 19 sampai 21. Yehezkiel 19 Hah? ya. Bukan Yehezkiel 23 19 sampai 21. Lukas 19:27. Yang di Yehezkiel jama-jama lah Bunda, yang di jama-jama lah. Sama Yang kami, iya, itu. sama kami. Itu kami. dulu. Bukan Enggak berapa? ada yang di jama-jama. Lukas Lukas 19. berapa? Lukas berapa? Lukas 19:27. Kalau disuruh makan Ayat roti keberapa? jelang, Ayat keberapa? Lukas Ayat keberapa? pai kering 27. Dulu Bunda. Satu-satu. Lukas 27 ayat berapa? Satu. Hah? Astagfirullahaladzim. Lukas 27 ayat 11. Lukas 19. Tadi katanya Lukas 27. Aduh mama Lukas 19 nomor 27. Apa mer 27? Nomor 27 Bun. Titik dua. Lukas 19 ayat 27 sampai berapa? 27 aja. Udah, lagi. Ya. Mau Satu lagi? lagi ya. Yesus minum anggur Tunggu dengan dulu. Ini belum ini masih apa ini masih ini saya kasih data.
Yesus minum anggur langsung mati. Yohanes 19:2-30. Betul lah kau tukang berantem kau. Yang ditanya orang bukannya kau jawab. Iya, Yohanes 19:30. Tunggu dulu. Ya. Aku akan saya baca nanti semua yang apa Ya, yang masih kurang lagi, perlu lagi Bu. Bu tunggu Mauli. dulu. Pokoknya 30 yang di video Iya, iya. itu yang tahu aku. Tunggu, Ya, masih- Yohanes 19:30 belum ditulis dia. Oh, catat dulu Yohanes 19:30. Nah, ini kau nanti gunakan kalau kau Iya, Orang ya, tua santai. ini kasihan sih. ini ku baca harus kalian tunjukkan semua apa yang tertulis Iya, di apa oh iya, kalian, ya. tenang aja, nanti Kalau aku tunjukin. berubah nanti ayat ini dari tulisan kalian bisa Ya, kena nanti Ibu bacain ya. Ya, nanti mati Ibu baca. kalian semua. Iya, nggak Mana apa-apa. lagi? Mana lagi nih? Ini masuk Ulangan, 12 ulangan. ini, 18 lagi. Ulangan 23. Masih Nomor banyak 1. loh. Ulangan 23 yang pertama. Saya lagi Amsal 316. Ayat 1 ya, sampai berapa? Ya, satu aja cukup. Amsal 316. Berapa kali Amsal? Di sini udah 2. Nggak Tambah apa-apa satu. lah. Kan mau 30. Kan banyak Amsal isinya. Amsal 316. 31.26. Apa Lagi ya. lagi? Hosea 1:2. Hosea 1:22. Aduh, kau inilah perempuan sandal kayaknya. Hosea berapa? Hosea 1:2. Ah, Bisa jadi Ayat stres dua. dia menurut. Ya. Apa lagi? Terus Apa lagi? Hosea 3:1. Makanlah roti jelai yang kau bakar apa atas lagi deh? Itu boleh kah? Terus coba Bunda Rahma, silakan Bunda. Yehezkiel berapa itu ya? Yehezkiel 17 ya? Yesaya 36 itu 12. Roti Itu jelai yang kau Yesaya bakar di atas tai kering. Itu apa di mana itu lupa? Yesaya 36 12. Bang Rabo noise ya. Apa tadi? Yehezkiel itu. Yesaya. Ezekiel tadi kan sudah. Berapa kali Ezekiel ini? Banyak ayat emas di Yehezkiel. situ, di Yehezkiel banyak ayat emas. Yehezkiel Iya, Ezekiel 4:12. berapa? Ezekiel berapa? 4:12. Nah itu. Nah, terus Itu aja dulu Bun. Bingung banyak kali. ulangan. Kami aja Ulangan 900 sampai ini nggak bingung kami. Yaudah, satu lagi. 904. Iya, satu lagi. Ulangan 23:13. Ezekiel berapa tadi, Dek? Yehezkiel 4:12. Ayat 12. Ada itu apa lagi? Terus itu. Adek nih, adek. Hah? Apa Iya lagi? dong, adek. Adik lah dia. Ulangan Tadi aku dia kan 23:19. juara dari Kristen dia. Makanya Iya. biar ku tanya dulu dia. Iya. Apa lagi? Ulangan 23. Kalau bisa ke PB aja yang terlalu. Kalau ke PB aja jangan terlalu banyak ke situ. Oh iya. Ulangan Satu lagi berapa? nih. Ulangan berapa? sudah. Tadi kan Perjanjian udah, baru. tadi dibilangnya lagi. Perjanjian baru. Perjanjian baru. Ulangan ini Ya. perjanjian lama ini. Iya, Iya, mau enggak, pindah ke itu udah. perjanjian Sekarang baru. pindah ke perjanjian baru. Matius Ini 21. kok cuma dua kalian perjanjian lama di sini. Iya. Kenapa kalian kebanyakan perjanjian baru? Apanya itu? Ini tengok di sini ada perjanjian lama. Ini kakak Handi ini agak lain ini kakak Handi. Iya, memang Kalau di atas ya, ini dulu. adek. 14. Kalau Bang Handi kakak. Apa Lukas itu? 14. Ulangan Hosea 1, 2, Bunda, Lukas 14:26. 4. Lukas Enggak, aku menanya kalian dulu. Kenapa kalian Tadi minta ditanya udah banyak belum dijawab kok nanya sekarang gimana sih? Mana aja lagi ulangannya dulu. Masih ini perjanjian lama. Ini perjanjian lama. Bu, Mana gimana lagi sih? tadi ulangan Jadi berapa ditambahin lagi? nggak? Ulangan Jadi berapa? ditambahin nggak yang mau ditanya? Iya, ulangan berapa lagi, Dek? Ulangan berapa? Ulangan berapa tadi? 23. Kasih itu, bunuhlah segala yang bernyawa, kasih. Ulangan 23:13. Apa lagi? Terus apa lagi? Ulangan 34 ya. Kasih Tuhan butuh jatah perawan.
3, 4. Sama kau nggak berlaku itu, sama kami nggak berlaku. Oh, Mama Anjir. Makanya jangan kau ajari orang Kristen itu jadi jorok. katanya mau Jadi jorok. perjanjian lama. Mana Apalagi, ini? apalagi. Wahyu Kejadian 56. saya dulu. Oh, iya. Bang Andi. Kejadian, dengerin. Kejadian 38 nomor 9 ini Onan mengeluarkan maninya di atas perut. Oh, Mama Jorok-jorok kali lah kalian mempelajari agama Kristen. Lah, Makanya itu kalian terjadi jadi di sini tertulis. Kau pelajari. Marahin dia nih, marahin Bang Andi ini joro-joro dia. Marahin dia. Jorok-jorok, ih. Menciptakan langit dan bumi. Kenapa bisa Tuhan itu menciptakan langit sebegitu banyak ciptaannya di dunia? Itu kau pelajari, jangan yang jorok